Shalom jemaat Tuhan, kembali kita bertemu dalam ibadah raya online kita pada saat pagi hari ini. Dimanapun kita berada saat ini di rumah kita masing-masing, biar kita mempersiapkan hati kita, pikiran kita di hadapan Tuhan, untuk kita menaikkan syukur untuk segala kebaikan, kemurahan Tuhan yang terjadi di dalam satu minggu ini. Kita mau mengatakan bahwa Tuhan Engkau Allah yang baik, Engkau Allah sungguh baik. Kita akan mulai ibadah kita saat pagi hari ini, kita akan berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu atas hidup kami. Kami tahu kalau kami masih ada sampai saat ini semua karena anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan yang mengalir dalam kehidupan kami. Ajar kami, tolong kami Tuhan untuk punya hati yang mau terus menyembah Tuhan, untuk punya hati yang mau bersyukur sama Tuhan. Karena kami tahu Tuhan letak kekuatan kami ketika kami datang sama Tuhan. Ketika kami mau sungguh-sungguh menikmati hadirat Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Perlengkapi hati kami, pikiran kami, roh kami untuk menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah syukur kami naikkan di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita mau naikkan pujian kita bersama keluarga kita masing-masing di rumah dengan penuh ucapan syukur. Yesus, Engkau sungguh baik.
ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, kami mau nikmati hadirat-Mu Tuhan. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memuji-Mu, ku selalu memuji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu merasakan Engkau pada pagi Haleluya, Engkau baik, Engkau baik, sangat baik. Haleluya, mulut kami limpah dengan syukur, Kau yang beri kelegaan setiap kami. Haleluya, yang sakit Tuhan sembuhkan, Kau yang pegang tangan kami. Kami tahu Roh-Mu bebas berkarya atas setiap jemaat-Mu Tuhan.
tahu saat ini Roh-Mu yang manis sedang menjamah setiap jemaat-Mu Tuhan. Kami tahu Roh-Mu bekerja atas setiap jemaat-Mu Tuhan. Haleluya. Syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kau yang memberi kelegaan untuk setiap kami yang mengalami kekeringan. Kau yang menyembuhkan setiap kami yang mengalami sakit penyakit Tuhan. Karena kami tahu Engkaulah penolong kami, juru selamat kami Tuhan. Amin Tuhan. Kami tahu Roh-Mu begitu manis menjamah setiap anak-Mu yang rindu sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami tahu ketika kami menikmati Tuhan, ketika kami menikmati hadirat Tuhan, kami beroleh kelegaan. Yang lesu Tuhan kembalikan semangat, yang sakit Tuhan sembuhkan. Kami terima kemenangan dalam nama Yesus. Karena kami tahu Tuhan, di dalam setiap pujian kami mengandung kuasa. Dalam penyembahan kami terima kuasa Tuhan. Dimanapun kami Tuhan, di rumah kami masing-masing kami percaya Tuhan hadir, Tuhan menjamah. Dan bila Tuhan disenangkan melalui pujian penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Taruh mulut yang menyembah Tuhan. Taruh hati yang bergirang karena Tuhan sangat baik atas kami. Walaupun keadaan lingkungan berkata sulit, kami tahu kami kuat di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percayakan ibadah kami di dalam nama Yesus. Roh-Mu menjamah setiap kami. Haleluya. Amin. Berikan sorak-sorai di rumah kita masing-masing. Haleluya. Kita percaya Tuhan itu baik. Tuhan itu Allah yang sangat baik. Kita mau terus tinggikan Tuhan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Aman berlindung dalam naungan
kita percaya kita bersorak-sorak buat Tuhan kita yang ajaib. Puji nama Tuhan. Kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Bila kita mempersiapkan hati kita di hadapan Tuhan, kita mau menyiapkan pikiran kita untuk terima kebenaran firman Tuhan. Kita punya hati yang mau ditegur oleh firman Tuhan. Kita mau punya hati yang mau dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kami punya Tuhan yang mau menolong setiap hidup kami. Amin Tuhan. Kami tahu pertolongan kami hanya kami dapat di dalam Yesus. Berada dekatmu,
Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, inilah doa syukur kami ketika kami melewati masa-masa yang sulit, bahwa pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Dan oleh sebab itu kami tetap mengatakan terima kasih Tuhan. Kami tetap mengatakan betapa Engkau baik menolong kami ya Tuhan setiap saat, khususnya di masa sulit yang kami sedang jalani pada saat ini. Hal yang sama kami akan merefleksikan bagaimana Tuhan menolong tepat pada waktunya ketika orang-orang Israel yang ada di Yerusalem harus mengalami masa sulit, dan ketika Yerusalem menjadi reruntuhan, Nabi Yesaya berkata, tetap mengucap syukur karena Engkaulah tempat pengungsian bagi orang yang lemah, Engkaulah tempat pengungsian bagi orang yang miskin. Dan ketika kelemahan yang ada dalam diri kami di masa sulit pandemi COVID-19 ini, kami tetap berkata, Engkaulah Tuhan tempat pengungsian kami, Engkaulah Tuhan tempat pertolongan kami. Sebab itu Tuhan ampuni kami, kuduskan kami. Kami mau belajar bagaimana Tuhan menjadi sandaran dan tempat perlindungan di masa sulit, dan bagaimana kami bisa mengalahkan musuh Tuhan. Terima kasih, ampuni kami semua, dan Tuhan berkati ketika firman Tuhan akan disampaikan pada pagi hari ini. Dan kami percaya jemaat yang ada di rumah masing-masing diberkati oleh Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, ampuni kami, kuduskan kami, biar pagi hari ini kami boleh merasakan bahwa kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan indah pada waktunya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap membaca dan merenungkan firman Tuhan. Semua kita yang mau diberkati Tuhan pagi hari ini, sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Jemaat Tuhan yang ada di rumah, yang mengikuti ibadah secara online melalui channel YouTube GBI Sinta 78. Apa kabar? Saya percaya jemaat diberkati oleh Tuhan pada pagi hari ini. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Tuhan tempat perlindungan di masa sulit. Sekali lagi, tema pagi hari ini adalah Tuhan adalah tempat perlindungan di masa sulit. Masa sulit yang kita hadapi adalah masa sulit ketika kita harus melewati pandemi COVID-19 ini. Dan oleh sebab itu kita mau belajar bagaimana Tuhan memberkati bangsa yang takut akan Tuhan ketika terjadi sesuatu yang terjadi di Yerusalem, yang membuat kota Yerusalem ini menjadi timbunan batu, dan Tuhan sedang berperkara terhadap orang-orang pada waktu itu. Sebab itu pagi hari ini kita akan membaca dalam kitab Yesaya 25 ayat 1 hingga ayat yang kelima. Sekali lagi, Yesaya 25 ayat 1 sampai 5. Perikopnya adalah berjudul ucapan syukur karena musuh sudah musnah. Dari perikop ini saya memberikan tema Tuhan tempat perlindungan di masa sulit. Saya akan membaca ayat 1 sampai ayat 5, jemaat silakan mengikuti dari rumah masing-masing. Ayat ini yang kita bisa lihat juga di dalam tayangan. Demikian firman Tuhan, ya Tuhan, Engkaulah Allahku, aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi namamu, sebab dengan kesetiaan yang teguh, Engkau telah melaksanakan rancanganmu yang ajaib, yang telah ada sejak dahulu. Sebab Engkau telah membuat kota ini menjadi timbunan batu, dan kota yang berkubu ini menjadi reruntuhan. Puri orang luar tidak lagi menjadi kota, dan tidak dibangunkan lagi untuk selama-lamanya. Oleh karena itu suatu bangsa yang kuat akan memuliakan Engkau. Kota bangsa-bangsa yang gagah akan takut kepadamu. Ayat 4, perhatikan. Sebab Engkau menjadi tempat perlindungan bagi orang lemah, tempat pengungsian bagi orang miskin dan kesesakannya, perlindungan terhadap angin ribut, naungan terhadap panas terik. Sebab amarah orang-orang yang gagah sombong itu seperti angin ribut di musim dingin. Seperti panas terik di tempat kering, kegaduhan orang-orang luar kau diamkan, seperti panas terik ditiadakan oleh naungan awan. Demikianlah nyanyian orang-orang yang gagah sombong ditiadakan. Jemaat kekasih dalam Tuhan, kitab Yesaya ini ditulis oleh Nabi Yesaya. Nabi Yesaya ini adalah anak dari Amos, dan Yesaya ini adalah
berada dalam 4 pemerintahan atau raja, yaitu Yehuda, pada Raja Yehuda, Usia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia. Kalau kita melihat siapa sih Yesaya ini, Nabi Yesaya ini rupanya berasal dari kalangan atas yang berada di Yerusalem. Dan Yesaya ini adalah orang yang berpendidikan, sebab itu kitab Yesaya ini lebih banyak berbicara tentang syair dan nubuatan. Dan itulah yang kita bisa lihat daripada Nabi Yesaya. Yesaya biasanya dipanggil Nabi, karena apa? Karena dia memahami kesusastraan dan orang yang berpengaruh dari semua nabi yang menulis kitab Nabi Yesaya. Jemaat kekasih dalam Tuhan, kalau kita melihat tentang apa yang ditulis oleh Nabi Yesaya ini, peristiwa yang terjadi terhadap Yehuda dan Yerusalem menjadi reruntuhan, itu sebagai gambaran bahwa Tuhan sedang menegur ya orang-orang Israel yang ada di Yerusalem. Apakah mereka menjadi suatu bangsa yang takut akan Tuhan, atau menjadi suatu bangsa yang tidak takut akan Tuhan? Sebab itu penghukuman yang Tuhan berikan kepada bangsa yang takut akan Tuhan, dan keselamatan yang Tuhan berikan kepada bangsa yang takut akan Tuhan. Dan inilah perikop yang berbicara tentang masa sulit dihadapi. Oleh sebab itu ketika Yerusalem menjadi reruntuhan dan Tuhan sedang menghukum bangsa itu, namun berbeda dengan Nabi Yesaya. Yesaya justru melewati masa yang sulit itu, dia hanya mengatakan ucapan syukur. Sebab itu di ayat pertama berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah Allah, aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagimu." Jadi ketika terjadi peristiwa pada saat itu, Yesaya hanya mengatakan dia mau menyanyikan syukur. Kenapa Yesaya mengatakan demikian? Karena dia sadar Tuhan sedang menghukum. Dan oleh sebab itu, Yesaya sadar bangsa yang sedang dihukum oleh Tuhan adalah tanda supaya ada batu loncatan, ada pertobatan buat bangsa tersebut. Supaya mereka bisa melewati masa sulit tersebut. Sebab itu, bagaimana musuh bisa dimusnahkan adalah berbicara tentang karakter, tentang keegoisan orang-orang pada saat itu. Sebab itu ketika terjadi reruntuhan yang terjadi di kota itu, di Yerusalem, adalah Yerusalem ini merupakan salah satu kota tertua di dunia yang merupakan pusat pemberitaan Injil. Sebab itu kita belajar bersama-sama. Ketika terjadi peristiwa itu, apa yang Yesaya katakan? Di ayat 4, Tuhan menyelamatkan orang-orang yang terhindar dari bencana tersebut. Dan oleh sebab itu Yesaya berkata bahwa Engkaulah tempat pengungsian bagi orang yang miskin, orang yang lemah, ya, bagi orang yang sedang dalam kesesakan. Jadi gambaran yang digambarkan oleh Nabi Yesaya ini menggambarkan situasi yang ada pada saat ini. Bukankah kita sedang mencari tempat perlindungan, tempat pengungsian? Mungkin kita merasa kita tersiksa. Dan oleh sebab itu kita pada pagi hari ini belajar berkata bahwa Tuhanlah tempat pengungsian kita, bahwa Tuhanlah tempat perlindungan kita di masa sukar, di masa sulit, khususnya di masa COVID-19 ini. Jadi gambaran yang Yesaya gambarkan pada saat itu adalah menggambarkan situasi kita pada saat ini. Ya, tentu peristiwanya berbeda, kejadiannya berbeda, dan waktunya berbeda. Sebab itu waktu yang kita hadapi selang 8 bulan berlalu ini dan masih berjalan ke depan, ini adalah tantangan buat kita untuk kita berkata bahwa Tuhanlah tempat perlindungan bagi kita ketika kita sedang lemah, sedang putus asa, bahwa Tuhanlah tempat pengungsian bagi kita ketika kita hilang harapan dan mungkin ketika kita tawar hati. Yesaya bisa melewati itu bersama bangsa-bangsa yang takut akan Tuhan. Sebab itu pada pagi hari ini, inilah memberikan gambaran bagi kita bahwa penghukuman yang Tuhan nyatakan pada saat itu adalah sebagai awal tanda pertobatan bangsa-bangsa yang takut akan Tuhan. Sebab itu kita jadikan momentum COVID-19 ini adalah untuk kita merefleksikan diri bahwa saya harus bertobat, saya harus menjadi pribadi yang takut akan Tuhan,
Sebab Tuhanlah tempat perlindungan, Tuhanlah tempat pengungsian ketika saya sedang lemah, ketika saya sedang ada masalah ekonomi, dan ketika saya sedang banyak pergumulan. Bisakah kita berkata bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan kita? Bisakah kita berkata dengan iman bahwa Tuhan adalah tempat pengungsian? Sehingga kita terhindar dari apa yang disebut dengan terik matahari, kita terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan, dari amarah orang-orang yang gagah, sombong, dan sebagainya. Oleh sebab itu jemaat kekasih dalam Tuhan pada pagi hari ini, tepat apa yang Yesaya katakan di ayat yang keempat, sebab engkaulah menjadi tempat pengungsian bagi orang lemah, tempat pengungsian bagi orang miskin dan kesesakan, perlindungan terhadap angin ribut, naungan terhadap panas terik, sebab amarah orang-orang yang gagah sombong itu seperti angin ribut di musim dingin. Itulah yang dialami oleh Yesaya. Dan situasi yang ada sedang kita alami pada saat ini. Oleh sebab itu jemaat kekasih dalam Tuhan, ya, Allah sedang menunjukkan kepeduliannya kepada orang-orang atau bangsa yang takut akan Tuhan, supaya Tuhan mau mengerjakan sesuatu bagi keselamatan bagi umatnya. Sebab itu Yesaya berkata, ya, aku mau menyanyikan syukur melalui peristiwa yang ada. Oleh sebab itu jemaat kekasih dalam Tuhan, apa yang dialami oleh bangsa-bangsa yang tidak takut akan Tuhan tidak bisa dihindari. Bencana tidak bisa dihindari, masalah tidak bisa dihindari. Tapi saya mengatakan, dengan iman, doa, dan hikmat serta penyertaan Tuhan, Tuhan akan memberikan hikmat kepada kita. Supaya apa? Supaya meskipun badai, masalah yang ada yang tidak kita bisa bendung, Tuhan bisa memberikan hikmat kepada kita untuk kita bisa mengatasinya. Katakanlah COVID-19, ini tidak bisa kita manusia untuk menghentikannya. Dan kita tidak tahu virus ada di mana lokasinya. Kita tidak bisa menghentikan hujan. Tetapi paling tidak Tuhan memberikan hikmat kepada kita untuk kita berjaga-jaga. Ketika hujan datang, kita tidak bisa menghentikan hujan. Tetapi Tuhan memberikan hikmat kepada kita melalui apa? Ketika hujan, kita menggunakan payung. Ketika COVID dan virus ada di mana-mana, kita tidak bisa menghentikan. Tetapi Tuhan bisa berkata kepada kita. Dan Tuhan memberikan hikmat kepada kita untuk apa? Untuk kita menjaga imun. Kita menjaga iman kita. Dan itulah yang bisa kita lakukan. Oleh sebab itu jemaat kekasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini, saya mengajak seluruh jemaat agar memiliki pengharapan yang utuh. Pengharapan yang total pada Tuhan. Karena dalam hidup kita tidak bisa pungkiri, kita akan bertemu masa sukar setiap saat. Melalui apa? Melalui pergumulan kita, melalui ujian, melalui pencobaan yang kita hadapi setiap saat. Sebab itu jemaat kasih dalam Tuhan, yang saya mengatakan tetap memiliki pengharapan yang total, tetap memiliki pengharapan yang utuh, tetap memiliki pengharapan yang maksimal kepada Tuhan, agar kita bisa melewati masa sulit. Justru di masa sulit ini, Tuhan sedang menguji kita. Karena masa ini adalah masa new normal. Adalah masa yang orang sebut adalah kebiasaan baru. Kebiasaan baru inilah adalah Tuhan izinkan untuk kita alami. Dan bagaimana kita mengatasi tersebut. Sebab itu jemaat kekasih dalam Tuhan, ketika orang beribadah pada saat normal, itu biasa. Tetapi bagaimana orang beribadah dalam keadaan new normal dengan kebiasaan baru. Ketika kita beribadah dan kita melayani, ya, dalam kondisi offline itu sudah biasa. Tetapi bagaimana kita melayani Tuhan di dalam kondisi-kondisi seperti ini? Ketika kita memberi di dalam kelimpahan itu sudah biasa. Tetapi bagaimana Tuhan menuntut kita memberi dari kekurangan? Nah, itu adalah yang luar biasa yang Tuhan tuntut. Sebab itu saya tetap memberikan pengharapan buat jemaat. Ya, ada 4 langkah yang saya mau sampaikan pada saat ini agar seluruh jemaat memiliki pengharapan yang utuh, memiliki pengharapan yang total kepada Tuhan untuk kita bisa melewati masa sukar ini. Yang pertama adalah hal yang pertama yang saya mengatakan agar seluruh jemaat memiliki pengharapan yang total, pengharapan yang utuh kepada Tuhan. Yang pertama saya mengatakan tetap tenang dan percaya. Jadi tetap tenang dan percaya. Dengan hidup kita tenang,
dan kita tetap percaya kepada Tuhan, itu membuat imun dan iman kita tetap terjaga. Orang yang panik akan menciptakan masalah baru. Orang yang gaduh akan menciptakan masalah baru. Sebab itu ketika kita sudah percaya bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan dan pengungsian kita, maka kita tetap tenang dan kita tetap percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, dalam Yesaya 30 ayat 15 berkata, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Nabi Yesaya berkata, dengan kita tinggal diam, kita akan diselamatkan. Bahkan, dengan kita tetap tenang diam, kepercayaan kita terletak pada kekuatan yang ada. Sebab itu jemaat kasih dalam Tuhan, ketika COVID-19 sedang ada pada saat ini, biarlah kita tetap tenang dan kita tetap percaya. Dan bagaimana kalau kita melihat peristiwa bagaimana ketika murid-murid Tuhan itu gaduh, ketika murid-murid Tuhan Yesus itu ribut ketika ada masalah. Dalam Matius 8 ayat 24 berkata, sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditembus gelombang, tetapi Yesus tidur. Yang ketakutan, yang panik adalah murid-muridnya. Yesus hanya tidur. Sebab itu jemaat kasih dalam Tuhan, ya, ketika masalah sedang melanda dalam kehidupan kita, bangsa kita, biarlah kita tetap tenang sambil berdoa dan berjaga-jaga. Supaya apa? Supaya kita tetap memiliki pengharapan yang utuh. Menjadi tenang merupakan cara terbaik dalam menghadapi masalah apapun, karena akan memampukan kita berpikir jernih. Jadi sekali lagi, dengan kita tenang, ya, akan membuat kita berpikir jernih. Dibanding kita ribut, dibanding kita gaduh atau bagaimananya. Yang pasti jangan panik, karena panik tidak akan pernah menghasilkan solusi kecuali kita duduk diam dan berdoa kepada Tuhan. Oleh sebab itu jemaat kekasih dalam Tuhan, jangan biarkan persoalan dan kesusahanmu menjadi bising di dalam hatimu. Tetapi biarlah kesusahan, persoalan yang kita hadapi, kita harus tetap tenang. Sehingga Tuhan akan bekerja melalui pikiran kita. Tuhan akan bekerja melalui pengharapan yang Tuhan berikan dalam diri kita. Sehingga kita menjadi tenang, menjalani kehidupan ini, dan kita memiliki pengharapan yang utuh. Suatu saat seorang bapak ini, tanpa sengaja, dia bongkar-bongkar gudang. Dan ketika dia membongkar gudang yang sudah berantakan, dia baru sadar jam tangannya hilang. Ya, dia baru sadar jam tangannya hilang. Sekeluarga itu panik. Sekeluarga itu panik, teriak-teriak, hilang di mana. Mereka gaduh karena jam tangan itu adalah merek Rolex yang cukup mahal, hilang. Tetapi bapak ini hanya tenang, diam saja. Serumah itu pada panik semua, buat gaduh dan mengatakan hilang di mana. Tapi bapak ini hanya tenang aja. Menjelang malam, semua sudah kecapean mencari barang itu ada di mana. Tetapi bapak ini tetap tenang, dan menjelang tengah malam, bapak ini masuk lagi ke dalam gudang karena sudah sepi. Dia merenung dan dia tetap diam. Di tengah keteduhan tersebut, bapak itu mendengar bunyi tik tik tik, ternyata bunyi jam yang ada, dan dia mencari titik di mana bunyi itu berasal, dan akhirnya dia menemukan. Coba seandainya semua orang ribut pada saat itu, apakah bunyi kecil yang volumenya sangat kecil itu bisa terdengar? Tentu tidak bisa terdengar.
Tetapi Bapak ini hanya tinggal diam, dia mendengarkan sumber suara tersebut. Dan akhirnya dia bisa menemukan. Oleh sebab itu jemaat kekasih dalam Tuhan, ketika kita mulai ragu, kita mulai khawatir, biarlah kita duduk diam di kaki Tuhan. Mendengarkan apa yang Tuhan mau katakan dalam hidup kita. Nabi Yesaya hanya mengatakan ucapan syukur ketika terjadi masalah yang ada di Yerusalem. Sebab itu jemaat kekasih dalam Tuhan, tetap tenang dan percaya bahwa pertolongan Tuhan indah pada waktunya. Yang kedua yang saya mau katakan, ya, pengharapan yang total kepada Tuhan. Hal yang kedua adalah bersandar pada kekuatan Tuhan dengan ucapan syukur. Jadi ketika masalah yang sedang kita hadapi, biarlah kita bersandar kepada kekuatan Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Sebab itu dalam kitab Yesaya tadi, 25 ayat 1 jelas, Nabi Yesaya mengucap syukur ketika dia melihat terjadi reruntuhan terhadap Yerusalem. Dia bersandar kepada kekuatan Tuhan karena rancangan Tuhan indah pada waktunya. Dan Tuhan sedang memulihkan bangsa itu. Sebab itu dalam Mazmur 28 ayat 7 berkata, Tuhan adalah kekuatan dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya, aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan menyanyikan dan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Jemaat kekasih dalam Tuhan, inilah ungkapan syukur yang bisa kita katakan kepada Tuhan, karena dengan ucapan syukur itu akan memberikan kekuatan kepada kita. Jadi kita tetap bersandar pada kekuatan Tuhan, bukan bersandar pada kekuatan kita. Sebab itu Amsal berkata dalam Amsal 24 ayat 10, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Ketika kita sedang ada masalah, kesesakan sedang menghimpit kita, dan akhirnya kita menjadi orang yang tawar hati. Tawar hati digambarkan orang yang mudah putus asa, orang yang masa bodoh, orang yang sudah memiliki pengalaman yang buruk dan dia tidak punya pengharapan lagi sehingga dia masa bodoh, cuek dan sebagainya. Maka Amsal berkata, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, jika engkau tawar hati pada masa kesusahan, jika engkau tawar hati pada setiap masalah, maka engkau kehilangan kekuatan. Sebab itu ketika kita sedang dalam masalah, ketika kita sedang tawar hati, itu adalah pintu masuk buat iblis mengecilkan iman kita. Itulah pintu masuk buat iblis untuk menegur kita bahwa jangan lagi berpengharapan. Kekuatan kita hilang. Sebab itu saya berkata kepada jemaat, ya, ketika engkau putus asa, engkau kecewa, jangan tawar hati. Tetapi engkau berkata, Tuhan itu baik. Dan dari situlah kekuatan akan muncul. Oleh sebab itu jemaat kekasih dalam Tuhan, tepat Yeremia berkata dalam Yeremia 17 ayat 5 dan ayat 7, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ayat yang ke-7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jemaat kekasih dalam Tuhan, ketika kita mengandalkan pada kekuatan kita, ya, Tuhan berkata terkutuk. Sebetulnya setiap kita yang mengandalkan pada kekuatan diri kita sendiri, itu merupakan ciri bahwa kita jauh daripada Tuhan. Itu menggambarkan bahwa ada kesombongan di dalam diri kita, karena kita hanya mengandalkan diri kita sendiri. Dan Tuhan berkata melalui Yeremia, terkutuk. Tetapi Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sebab itu jemaat kekasih dalam Tuhan, taruhlah iman pengharapanmu kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Jadi taruhlah iman dan pengharapanmu kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Tawar hati merupakan sumber kita kehilangan kekuatan. Tawar hati merupakan sumber kita kehilangan pegangan
Tawar hati merupakan sumber untuk iblis mengganggu iman kita. Sebab itu jemaat kasih dalam Tuhan, biarlah kita tidak mudah tawar hati, tidak mudah putus asa, tidak mudah kecewa. Karena itulah yang membuat kita hilang kekuatan. Yang ketiga yang saya mengatakan, jangan menjauhi Tuhan. Jangan menjauhi Tuhan. Ketika Nabi Yesaya mengalami musuh, berhadapan dengan musuh, justru dia makin dekat dengan Tuhan. Ketika sedang kita menghadapi masalah COVID-19 ini, justru seharusnya kita menaikkan standar iman kita, standar waktu kita bersama Tuhan. Justru kita jangan menjauhi Tuhan, justru kita harus semakin dekat dengan Tuhan. Ya, justru masa-masa seperti ini kita menaikkan standar iman kita menaikkan standar kualitas berjemaat, kita meningkatkan kualitas standar kita melayani Tuhan. Ya. Karena COVID-19 itu tidak direncanakan. Namun semua itu terjadi sepengetahuan Tuhan. Dan oleh sebab itu Tuhan tahu setiap masalah yang kita hadapi, dan Tuhan mau supaya kita dekat dengan Tuhan. Sebab itu dalam Matius 11 ayat 28 sampai 30 berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan beban pun ringan." Tuhan berkata, marilah semua yang letih lesu dan berbeban berat. Bukankah 8 bulan ini kita tidak letih? Bukankah 8 bulan yang kita lewati apalagi kita tidak berbeban berat? Tanggung jawab semakin besar. Ya, sebab itu Tuhan berkata, datang kepada Tuhan. Semua yang merasa letih, lesu, berbeban berat, mencari penghiburan secara jasmani, sangat sulit. Karena apa? Di rumah saja. Ya, bertemu dengan orang lain sangat sulit kecuali kita melalui virtual, melalui alat komunikasi yang lain. Sebab itu ketika kita merasa kita berbeban berat, maka Tuhan akan memberikan kelegaan dalam diri kita. Ya, saya percaya setiap kita jemaat yang ada di rumah punya kesaksian, punya testimoni bagaimana ketika kita sedang letih dan lesu, Tuhan memberikan pertolongan kepada kita. Dan sebab itu, ya, pagi hari ini saya mengingatkan, jangan kita menjauhi Tuhan. Jangan kita menjauhi ibadah, jangan kita menjauhi pelayanan, jangan kita menjauhi hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Justru di masa sulit ini, kita terus membangun komunikasi, keakraban, keintiman kita dengan Tuhan. Karena kita tidak tahu, iblis bagaikan singa yang mengaum-ngaum, yang siap menerkam kita melalui peristiwa dan kejadian yang tentu setiap kita alami akan berbeda-beda. Sebab itu pagi hari ini poin yang ketiga saya katakan, jangan menjauhi Tuhan, justru cari Tuhan. Ya, yang poin keempat atau poin yang terakhir yang saya mengatakan, ada bagian Tuhan dan lakukanlah bagian kita. Kalau Tuhan adalah kita berkata tempat pengungsian dan tempat perlindungan, tentu Tuhan menyiapkan pertolongan dan ada bagian kita untuk kita kerjakan. Jangan kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan, tapi ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Amsal 16 ayat 3 berkata, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencana. Kalau rencana kita mau serahkan kepada Tuhan, ya Tuhan berkata, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencana. Apa rencana kita? Itu yang kita buat. Dan rencana kita akan Tuhan lihat untuk Tuhan tolong. Sebab Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia
yang memberikan kekuatan kepadaku. Jemaat kekasih dalam Tuhan, tentu kita harus mengambil bagian kita dan Tuhan akan melakukan bagian Tuhan. Jangan kita hanya diam saja dan menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan sudah mengambil bagian Tuhan. Melalui apa? Melalui anaknya yang tunggal mati di kayu salib. Bagian kita adalah mau nggak menerima keselamatan tersebut. Tuhan sudah berkorban melalui anaknya yang mati di kayu salib. Tubuhnya terkoyak-koyak, darahnya mengalir. Itulah bagian daripada ilahi. Terus apa bagian kita? Adalah bagian kita, hadiah keselamatan. Dan kita harus menerima hadiah keselamatan itu atau tidak, tergantung kita. Jadi keselamatan Tuhan sudah berikan, tetapi kita tidak mau mengambil. Sebab itu jemaat kasih dalam Tuhan, pagi hari ini saya mengatakan, ambillah tugas dan bagian kita. Ketika di masa sulit ini Tuhan berkata, tetap setia, tetap rajin beribadah. Ambillah tugas dan bagian kita. Untuk apa? Untuk tetap melayani Tuhan. Ambillah tugas dan bagian kita untuk apa? Untuk tetap taat dan setia kepada Tuhan. Kalau Tuhan menjadi kemah tempat perlindungan kita, maka kita harus berjalan ke kemah tersebut. Kalau Tuhan adalah tempat, kita katakan tempat pengungsian, ya kalau kita berbicara tempat pengungsian berarti ada suatu tempat, ya, lokasi. Inilah tempat pengungsian. Maka setiap korban yang mengalami masalah, dia akan berjalan ke tempat pengungsian tersebut. Kita berkata Tuhan adalah tempat perlindungan dan tempat pengungsian. Tuhan berkata, bagian kamu adalah berjalan menuju kemah pengungsian. Bagian kita adalah berjalan ke tempat yang Tuhan sudah siapkan. Apa jalan tersebut? Mari kita berjalan bersama Tuhan di masa pandemi COVID-19 ini. Oleh sebab itu jemaat kasih dalam Tuhan, jangan kita diam saja menanti karya Tuhan. Sebab ada bagian kita dan ada bagian Tuhan. Sebab itu jemaat kasih dalam Tuhan, ya, saya percaya 4 poin yang saya sampaikan tadi memberikan gambaran buat kita supaya kita memiliki pengharapan total, pengharapan utuh kepada Tuhan, agar kita bisa melewati masa yang sukar. Ya, 4 poin yang saya sampaikan. Yang pertama adalah tetap tenang dan percaya. Poin yang kedua adalah bersandar pada kekuatan Tuhan. Yang ketiga adalah jangan menjauhi Tuhan, dan yang keempat adalah lakukanlah bagian kita dan Tuhan akan melakukan bagian Tuhan. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan sudah disampaikan dan kami percaya firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Ketika kami mengalami masalah Tuhan, kami berkata Tuhanlah tempat pengungsian, tempat perlindungan buat kami. Dan biarlah kami tetap tenang dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kami. Kami tetap berkata bahwa Tuhanlah sumber kekuatan buat kami. Dan kami berkata bahwa Tuhanlah merupakan pertolongan kami. Kami mau belajar bersandar pada Engkau Tuhan, bukan pada kekuatan kami. Sebab Engkau berkata, terkutuklah umat yang mengandalkan diri sendiri, tetapi diberkatilah umat yang mengandalkan Engkau Tuhan. Dan kami mau belajar untuk tetap dekat dengan Engkau. Kami tidak mau jauh daripada Engkau Tuhan. Dan biarlah kami mau belajar ya Tuhan, untuk banyak melakukan bagian kami di bumi ini. Dan kami percaya Tuhan akan melakukan bagian Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah kami semua yang mengikuti ibadah secara online, jemaat yang ada di rumah masing-masing, maupun umat Tuhan yang lain yang mengikuti channel YouTube GBI Sinta 78 diberkati oleh Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa sambil mengucap syukur. Semua kita yang percaya kepada Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Terima kasih jemaat yang kekasih. Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk Pak Gembala yang sudah memberikan kebenaran firman Tuhan saat pagi hari ini.
Biarlah kita semakin dikuatkan untuk kita sungguh-sungguh melayani Tuhan dengan setiap talenta yang sudah Tuhan beri di dalam kehidupan kita, yang kita terus kuat di dalam Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kepada nomor rekening yang tertera di layar ini. Setiap jemaat bisa memberikan persembahan, perpuluhan ataupun persembahan jemaat rutin. Kita akan mengakhiri ibadah kita saat pagi hari ini. Kita akan bersyafaat di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa untuk jemaat di tempat ini, terlebih untuk bangsa kita. Kita akan naikkan pujian, layaklah segala bangsa. Bapa di surga, kami bangga memiliki Allah yang dahsyat, Allah yang maha kuasa. Karena itu Engkau layak kami sembah, kami puji dan kami muliakan. Engkaulah tempat pertolongan, Engkaulah tempat pengungsian bagi kami ketika kami letih lesu, ketika kami merasa diri kami miskin ya Tuhan. Terima kasih firman Tuhan sudah disampaikan. Kami telah memuji dan menyembah Engkau, bahkan kami telah menaikkan syukur kepada Engkau melalui puji-pujian kami dalam ibadah raya pagi hari ini. Sungguh kami bersuka cita, Tuhan memberikan pengharapan buat kami, untuk kami boleh berjalan di masa sulit pandemi COVID-19 ini. Terima kasih Bapa, ketika firman Tuhan sudah disampaikan, kami percaya setiap kami menangkap kebenaran firman Tuhan, dan biarlah Roh Kudus yang menaungi kami semua, sehingga kami siap berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami bersyukur kami bisa beribadah pada pagi hari ini. Tuhan memberkati seluruh jemaat yang ada di rumah masing-masing. Biarlah Tuhan memberkati mereka, dan Tuhan memberkati kami semua yang ada pada pagi hari ini, yang melayani di tempat ini. Biarlah berkat Tuhan tercurah. Tuhan memberkati seluruh jemaat. Kami berdoa bagi seluruh jemaat dalam pekerjaan mereka, Tuhan berkati. Kami berdoa buat jemaat yang mungkin saat ini sedang mengalami dampak daripada COVID-19 ini, melalui pekerjaan, kehilangan pekerjaan, penghasilan berkurang, bahkan ada hal yang membuat kami merasa kehilangan. Tetapi ketika kami merasa kehilangan,
Kami tidak mau tawar hati, kami mau bergantung sepenuhnya kepada Engkau sebagai sumber pertolongan, karena kami tahu Tuhan akan memberikan jalan keluar ketika kami sedang dalam kesusahan, karena Engkau berkata, marilah semua yang letih lesu dan berbeban berat, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ketika ada jemaat yang sedang sakit, biarlah Tuhan pulihkan dan mereka bisa disembuhkan untuk melakukan bagian mereka. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih kami menyerahkan bangsa dan negeri kami yang kami cintai ini. Biarlah melalui kebijakan-kebijakan dari pemimpin negara kami, presiden, wakil, dan aparat yang ada di bawah, Tuhan berkati agar bisa memutus mata rantai, menemukan vaksin, sehingga di dalam era new normal ini, kebiasaan baru kami ini, kami juga sebagai warga negara mau belajar untuk menjaga diri kami, menjaga imun kami ya Tuhan, agar kami terhindar dari segala sakit penyakit ya Tuhan. Terima kasih. Biarlah melalui pertolongan para medis, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang sedang terpapar COVID-19. Biarlah mereka disembuhkan Tuhan. Dan kami percaya mata rantai ini bisa diputus Tuhan, sehingga setiap kami warga negara, bahkan kami khususnya yang sedang beribadah, bisa beribadah secara normal Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan gereja kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, memberkati semua tim pengembalaan, semua pelayan-pelayan Tuhan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dan bulan depan kami yang memasuki bulan Natal, biarlah kami boleh menikmati sukacita menyambut Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang membawa pertolongan di masa-masa sulit ini. Terpujilah nama Bapa di surga. Kami akan berpisah dalam ibadah pagi hari ini. Biarlah berkat Tuhan tercurah dalam hidup kami. Kami mengarahkan hati dan pikiran kami, mengangkat kedua tangan kami. Biarlah tercurah berkat daripada Tuhan. Karena itu jemaat kasih dalam Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, serta terimalah berkat kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus yang akan terus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan akan terus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau pertolongan. Bahkan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau roh sukacita, damai sejahtera hari lepas hari. Kiranya kasih dari Allah Bapa, kasih dari Allah Anak dan persekutuan dengan Roh Kudus akan terus dan senantiasa menyertai kita semua. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, semua kita yang percaya, mengimani dan mengamini bahwa Tuhan Yesuslah sumber berkat, hikmat dan pengetahuan, sama-sama kita katakan, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.